Perkenalkan, nama saya Kisya Putrinada sebagai perwakilan pengurus OSIS SMA Negeri 9 Tangerang Selatan. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu wakil kepala SMA Negeri 9 Tangerang Selatan dalam bidang kurikulum. Kepada Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Andrianto, bidang bidang kurikulum. Ya, baik Pak, saya akan mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kurikulum apa yang sedang dijalankan oleh SMA Negeri 9 Tangerang Selatan? Oke, sesuai dengan instruksi pemerintah, kita sedang menggunakan kurikulum 2013 ya. 2013 dan saat ini ada penyempurnaan dari kurikulum tersebut. Oh, baik Pak. Kemudian menurut Bapak, kira-kira kurikulum saat ini sejalan tidak Pak dengan visi, misi, dan tujuan sekolah? Sangat sejalan sekali ya. Di dalam kurikulum itu ditekankan agar siswa mandiri. Seperti misi kita adalah inovatif, kreatif. Nah, di mana situ para guru memberikan suatu kebebasan pada siswanya untuk menemukan sendiri apa yang dia sedang cari. Contohnya menggunakan metode inquiry, yaitu metode penemuan, di mana siswanya itu mencari sendiri, lalu gurunya mengkonfirmasi, oh temuan siswa ini benar atau salah, setelah gurunya memberikan suatu permasalahan. Nah, nanti siswa itu dipacu atau dirangsang, dimotivasi untuk mengembangkan dari penemuannya itu. Kira-kira temuannya ini apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu sehingga dia nanti jika di dalam masyarakat dia akan bisa menerapkan ilmu yang dia dapat di sekolah. Seperti itu. Kemudian menurut Bapak, apa murid-murid dapat memahami kurikulum yang dijalankan dan diajarkan pada saat ini? Sebagian besar menurut Bapak sudah bisa paham, karena sahabat ini anak generasi sekarang kreatif ya. Dia sudah kreatif, inovatif, sudah ditunjang dengan teknologi sekarang, komunikasi sebegitu cepatnya gitu. Jadi masing-masing bisa berhubungan, masing-masing bisa mencari melalui Google dan sebagainya. Jadi sebagian besar sudah paham dan mereka sudah bisa mencari sendiri. Nah, pada akhirnya nanti diharapkan tanpa bantuan guru pun paling hanya mengkonfirmasi mereka apapun permasalahan yang mereka hadapi, mereka akan berusaha mencari hingga ditemukan sendiri. Kemudian bagaimana cara sekolah agar siswa dan siswinya dapat belajar dengan baik pada masa pandemi ini? Nah, pada masa pandemi ini di mana kita tidak kontak langsung antara siswa dengan gurunya, jadi kita menggunakan kelas maya melalui daring secara tidak langsung, di mana nanti para wali kelas memberikan link ke siswa-siswanya. Jadi nanti dari wali kelas ini mendapatkan soal-soal dari para guru dirangkum, lalu nanti kita mendapatkan materinya juga seperti itu. Jadi nanti pertama ada materi diberikan bersama guru yang bersangkutan, melaluinya nanti siswa akan melalui link yang diberikan, siswa akan berhubung situ. Setelah materi yang sudah cukup, nanti akan diberikan bisa dengan video, ya bisa dengan yang lainnya. Nanti dari sana ada pembelajaran. Siswa memang pertamanya tidak aktif, hanya mendengarkan aja. Nanti di kelas berikutnya lagi mungkin akan ada diskusi, ada tanya jawab. Ya, nah ini yang intinya memang harus ada kuota ya, dari siswanya harus ada kuota ya. Nah, jadi nanti sekolah ini berusaha mencari suatu metode, suatu pembelajaran yang melalui kelas maya ini, tapi tidak terlalu menyedot kuotanya. Apa nanti akan dibuat dari 3, 4, 5 pelajaran dijadikan satu jika materinya sama. Jadi siswa cukup mengklik sekali, menonton sekali, di dalam satu tontonan itu terdapat 3, 4 pelajaran yang sekarang ini di SD SMP itu dikenal dengan tematik. Jadi berhubungan, bisa aja biologi, fisika, kimia, matematik jadi satu. Nah, di sana dari situ nanti berhubungan di antara pelajaran itu karena materinya memang sama. Sehingga untuk mendapatkan 4 pelajaran cukup sekali siswa untuk menghemat kuota. Nah, dari sana setelah dirasakan paham, guru akan memberikan tugas. Nah, tugas ini direspon oleh guru dan nanti diberikan lagi ke anaknya. Jadi anak tahu, oh ternyata yang saya buat ini salah, seharusnya seperti apa. Konfirmasi sama guru. Dirasa nanti beberapa tugas sudah bisa mewakili, dianggapnya siswa ini sudah bisa dalam KKN, lalu guru itu akan memberikan tes. Ya, jadi ada tes itu biasanya
berupa pilihan ganda seperti itu ya. Nah, di sana juga nanti diberi kesempatan sama siswa seandainya karena kita KKM 70, seandainya kurang dari 70, siswa masih diberi kesempatan untuk remedial. Dan waktunya ditentukan oleh guru yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara apa yang digunakan oleh guru-guru SMA Negeri 9 dalam mengajar agar siswa dan siswinya dapat belajar secara efektif selama dalam masa pandemi ini? Jadi banyak kelas maya yang digunakan oleh kita ya. Seperti contohnya kelas Banten, itu anjuran dari Provinsi Banten ya, Dinas Provinsi Banten. Juga ada yang paling banyak psikologi karena sebelum ada masa pandemi sekolah SMA 9 ini sudah menggunakan itu. Jadi dulu juga sudah menggunakan, tujuannya supaya bisa mengerjakan soal tanpa harus ke sekolah, berarti dari rumah gitu kan ya. Makanya masa sebelum pandemi sudah ada, jadi sepertinya para siswa itu lebih familiar dengan psikologi. Nah, yang baru-baru ini sekarang ada Microsoft 365 itu sedang dirancang, dan itu bisa lebih bagus kalau seandainya dari pihak guru maupun siswa menguasai seperti itu ya. Jadi banyak pilihan untuk seperti itu. Nah, yang paling cocok pilihannya adalah yang paling dipahami oleh siswa. Nah, siswa mudah untuk logiknya, siswa mudah untuk mengirimkan tugas-tugasnya, siswa mudah untuk berkomunikasi dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik ya. Nah, yang akan nanti digunakan. Jadi tidak harus satu aja. Di mana yang lebih cocok bisa silakan seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih kepada Bapak Andre telah Sama-sama. untuk wawancara ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Ananda. Saya dari pengurus OSIS akan mewawancarai Wakil Kepala SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan di bagian kesiswaan. Kepada Bapak disilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, Mawar, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Perkasa. Saya di sini bertugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Terima kasih. Baiklah, langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaan ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa saja peraturan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan ini? Oke, baik. Jadi, sebagai peserta didik yang sudah menjadi bagian SMA Negeri 9 Tangerang Selatan, saya yakin dan percaya bahwa kalian semua sudah memiliki tata tertib yang sudah bisa diakses melalui web sekolah. Itulah secara umum tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 9 Tangerang Selatan. Oleh sebab itu, saya berharap agar kalian benar-benar membaca dan memahami isi setiap poin dari yang ada di peraturan tata tertib tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, secara umum, apa peraturan yang sering dilanggar oleh siswa dan siswi ini, Pak? Nah, ini banyak nih. Mulai yang pertama itu yang paling sering dilanggar oleh anak-anak itu, Mawar, Iya. dan semuanya, masalah kehadiran, kedatangan ke sekolah, ini paling sering. Jadi di SMA Negeri 9 Tangerang Selatan ini kita masuk jam 7.00. Nah, inilah yang paling sering dilanggar oleh anak-anak ya. Datangnya lebih jam 7. Jadi kalau bisa nanti buat kalian hadirlah ke sekolah 10 menit lebih awal. Artinya jam 7:50 itu udah harus sampai di sekolah. Nah, itu yang pertama, itu yang paling sering. Dan yang kedua, ini masalah seragam. Ini masih menjadi bagian yang paling sering dilanggar oleh anak-anak. Oleh sebab itu sekali lagi, tolong nanti peraturan-peraturan yang ada di tata tertib tersebut, terutama tentang cara berpakaian, itu diikuti semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti sekolah menggunakan pakaian sesuai dengan selera sendiri, itu tidak boleh. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh nggak jauh dari yang tadi, Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak menangani siswa yang melanggar peraturan tersebut? Baik, yang namanya pelanggaran, jadi di mana-mana tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung ya, Mawar ya, Iya. semua. Jadi apabila melakukan pelanggaran itu nanti akan mendapatkan poin-poin yang sudah ditentukan oleh sekolah
dan ada juga di dalam tata tertib tersebut. Jadi setiap pelanggaran nanti akan terakumulasi, akan diproses oleh saya nanti dengan bantuan guru BK sampai dengan poin yang tertinggi itu adalah 100. Dan poin 100 itu bukan berlaku untuk 1 tahun, tetapi itu adalah berlaku dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk seragam nih Pak, seperti apa sih peraturan yang ada di SMA Negeri 9 ini tentang seragam? Oke, jadi untuk seragam, hari Senin itu kita menggunakan pakaian nasional putih abu. Ya, jadi karena ada upacara di hari Senin, itu kami mewajibkan anak-anak untuk menggunakan dasi dan topi yang tentunya harus berlogo SMA Negeri 9 Tangerang Selatan. Hari Selasa juga sama, masih menggunakan pakaian putih abu, tetapi tidak ada atau tidak diwajibkan menggunakan topi karena tidak ada upacara. Terus untuk hari Rabu kita menggunakan seragam pramuka. Nah, karena kita sekarang sudah di tingkat SMA, itu kita harus menggunakan pakaian seragam penegak, bukan lagi penggalang seperti waktu di SMP. Nah, untuk hari Kamis kita menggunakan pakaian seragam batik khas sekolah yang harus dilengkapi juga dengan emblem sekolah, dan untuk hari Jumat itu kita menggunakan pakaian khas sekolah untuk hari Jumat. Nih, udah pertanyaan terakhir nih Pak, pesan untuk siswa yang Bapak ingin sampaikan untuk siswa-siswa baru kita nih Pak. Oke, baik. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan, selamat bergabung di SMA Negeri 9 Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah ini sampai nanti kalian lulus. Yang berikutnya, ikutilah dan patuhilah semua peraturan yang ada di sekolah ini. Peraturan itu dibuat untuk diikuti, bukan untuk dilanggar. Sekian. Terima kasih Bapak atas Ya, waktunya untuk sama-sama. wawancara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tabitanda Isibarani, perwakilan dari pengurus OSIS SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Sekarang saya akan mewawancarai Wakil Kepala SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Kepada Bapak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya Muhammad Hidayat, bidang humas. Langsung saja kita mulai sesi wawancara. Yang pertama, sejak kapan sekolah SMA Negeri 9 didirikan? SMA Negeri 9 dulu dikenalnya dengan nama SMA Negeri 4 Ciputat, didirikan di tahun 2006. Perkembangan zaman, kemudian peralihan dan pemekaran kabupaten kota sehingga menjadi SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, apa yang mendasari SMA Negeri 9 menjadi sekolah adiwiyata? Kami mendasari menjadi sekolah adiwiyata itu karena didasarkan pada melihat perkembangan zaman yang luar biasa, kemudian juga limbah dari manusia yang luar biasa, sehingga kami berinisiatif supaya menjaga agar lingkungan tetap terjaga, bumi tetap terjaga. Kita secara bersama-sama mendukung sekolah untuk menjadi sekolah lingkungan hidup. Selanjutnya, bagaimana usaha sekolah agar aktif dalam mengatasi permasalahan lingkungan? Usaha sekolah yang dilakukan salah satunya mungkin membiasakan peserta didik untuk selalu membuang sampah, mengurangi sampah plastik, membawa bekal makanan, kemudian juga membersihkan semua sampah yang ada di sekitar lingkungan. Itu salah satu usaha dari sekolah, sehingga menjadi suatu kebudayaan, menjadi suatu kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah ataupun nanti di keluarga dan di masyarakat. Selanjutnya, apa yang menjadi keistimewaan SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan? Istimewanya banyak ya. Pertama, anak-anak yang luar biasa, yang pinter, yang cerdas, yang berbakti, yang disiplin. Terus kemudian juga di lingkungan sekolah yang jauh dari keramaian, tapi ya mungkin sebentar lagi ada sedikit persoalan juga dengan jalan tol. Kemudian di bidang eskulnya juga anak-anak juga luar biasa gitu ya.
kemudian yaitu tadi unggulannya adalah adiwiyata sekolah kebudayaan lingkungan. Selanjutnya, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan? Prestasi yang sudah diraih banyak ya, Bapak tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin dari prestasi di eskul ya, baik itu paskibra, pramuka, PMR, tari tradisional, olahraga, pencaksilat, taekwondo dan sebagainya. Sekolah juga sudah menorehkan prestasi yaitu di Adiwiyata Mandiri. Terus kemudian kita juga banyak prestasi-prestasi yang kita lakukan baik di Bapak Ibu guru maupun peserta didik. Sekian wawancara kami kepada Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 9 di bagian Humas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ivania Diva, selaku pengurus OSIS SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Sekarang saya izin mewawancarai Ibu Wakil Kepala Sekolah dalam bidang manajemen. Kepada Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ida Farida Mutia, kebetulan menjabat Wakasek bagian pengembangan mutu. Ya, oke. Dan Ibu juga mengajar fisika di kelas 12 dan PKWU di kelas 11. Oke, Ibu, terima kasih. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Ibu menjadi tenaga pengajar di SMA? Oke. Kalau di SMA 9, Ibu masuk mulai tahun 2008 saat Ibu dapat PNS. Ya, jadi kira-kira sudah 12 tahun ya. Oke, untuk selanjutnya, pengalaman Ibu pertama menjadi pengajar itu di mana, Bu? Oke. Ibu waktu pertama ngajar itu di Madrasah alias swasta Mandratul Islam, tepatnya ada di Cipete. Dan Ibu juga sambil mengajar di MAN 4 ya. Kemudian setelah itu Ibu ngajar di SDIT Aulia, dan terakhir Ibu di sini. Gitu. Setelah PNS Ibu ngajar di sini. Untuk latar belakang pendidikan Ibu sesuai dengan pekerjaan Ibu sekarang? Oke. Awalnya Ibu sebenarnya tamatan dari D3 Politeknik Teknik Elektro. Ya. Di situ belum ada istilahnya pendidikannya ya. Sehingga waktu itu Ibu ngambil S1, S1-nya pendidikan fisika. Gitu. Dan kemudian Ibu melanjutkan lagi S2-nya di teknologi pembelajaran Tirta gitu. Jadi sekarang alhamdulillah ya sudah sesuai dengan pendidikan fisikanya. Selanjutnya, upaya apa yang Ibu sudah lakukan untuk meningkatkan kemampuan diri untuk menjadi tenaga pengajar sesuai tentukan kompetensi pekerjaan Ibu? Oke. Untuk seorang pengajar yang pasti kita terus belajar, tidak ketinggalan zaman, apalagi juga siswanya juga pinter-pinter ya, menggunakan IT ya, digital, apalagi sekarang era digital ya gitu. Jadi kita pun juga harus belajar terus gitu ya, mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Banyak sekali sekarang pelatihan-pelatihan ya yang guru-guru ikutin. Ini juga sekarang lagi pelatihan dari Microsoft 0365. Dan Ibu juga sekarang lagi pelatihan juga nih. Jadi pelatihannya itu banyak sekali. Ada pelatihan itu penulisan buku, ada pelatihannya media pembelajaran, pelatihan pembuatan video pembelajaran. Jadi sebenarnya tinggal masing-masing guru saja mau ikut apa tidak gitu loh. Karena ada ya juga yang jiwanya udah enak, enjoy gitu kan. Ada juga yang kepikiran, oh saya harus bisa gitu loh, untuk menambah ilmu dan menambah cara mengajar, metode belajar gitu ya, lebih baik untuk siswanya. Kalau apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan secara mandiri? Ya, itu tadi Ibu ikut, sekarang nih Ibu lagi ikut pelatihan penulisan buku gitu. Kemudian Ibu ikut pelatihan dari Microsoft 0365. Ini rata-rata hampir semua guru nih ikut gitu ya.
Kemudian dari kemarin juga ikut pelatihan media pembelajaran, pelatihan juga pembuatan video, pembuatan animasi. Nah, tapi itu tuh kebanyakan pelatihan kita masih waktu untuk mempraktekannya itu nih yang butuh butuh waktu agak panjang dan bisa duduk diam untuk praktek itu yang agak susah gitu ya. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah para pengajar merasa kesulitan dengan metode belajar daring? Ya, kan ini sebenarnya nggak semua, maksudnya walaupun dalam keadaan pandemi ini memang semua kaget ya semua kaget, baik siswa, guru, ya pihak sekolah itu semua kaget. Kira-kira apa yang harus diambil tindakannya gitu loh. Awal memang sulit ya, ini bagaimana pembelajarannya, ini caranya seperti apa gitu ya. Tapi lambat laun sambil beradaptasi ya, sambil meningkatkan ilmu-ilmu yang dimiliki ya, juga dari sekolah juga selalu rapat untuk mempersiapkan dan bagaimana nih kira-kira guru-guru ini harus mempersiapkan apa ini. Jadi kita selalu membicarakan itu di manajemen sehingga nanti guru-guru juga tidak bingung ya mau ambil sikap yang mana gitu ya, pembelajaran ke siswanya mau yang seperti apa gitu. Jadi tetap peran sekolah memang sangat penting. Kan tadi Bu bilang agak kesusahan kan ya dengan sekolah. Ada nggak cara suatu untuk mengatasi kesulitan itu? Ya tadi, ini makanya untuk mengatasi kesulitan itu mungkin nanti kita mengadakan pengarahan gitu ya. Jadi karena memang waktu awal-awal kita jarang ke sekolah, jadi kita lewat Zoom, rapat Zoom ya. Jadi kepala sekolah mengundang guru-guru, misalnya kalau ada misalnya kegiatan apapun gitu ya, kita masih lewat Zoom ya. Kalau sekarang kan mungkin udah lebih normal ya, gitu, new normal. Jadi memang sudah banyak yang ke sekolah. Kalau dulu-dulu semua lewat Zoom apa kegiatan-kegiatannya, jadi dibicarakan. Selanjutnya, apakah ada perbedaan menurut Ibu antara metode pengajaran yang dulu dan yang sekarang? Yang dulu dan sekarang ya? Iya. Kalau dulu mungkin sumber belajarnya lewat buku lah, kemudian langsung ke mengalami ya, secara langsung gitu ya, punya pengalaman langsung gitu ya, ke alam gitu kan, banyak ya gitu. Kalau sekarang ini karena kita semua di era digital, masing-masing sudah mempunyai laptop, mempunyai HP, kemudian berbagai macam teknik ya, itu banyak sekali di internet gitu ya. Kita masing-masing harus belajar banyak gitu ya gitu. Jadi jangan ketinggalan baik siswa maupun gurunya gitu. Selanjutnya, bagaimana cara untuk meningkatkan kerukunan antar pengajar? Oke. Mungkin kalau menurut Ibu ya, supaya guru-gurunya kompak gitu ya, adakan kegiatan bersama gitu ya. Kalau kegiatan bersama mungkin bisa tadi pelatihan bareng-bareng, kemudian mungkin ada pengajian bersama gitu ya. Jadi terus kalau seandainya memang ada masalah atau ada slack sedikit, segera gitu ya dibicarakan gitu ya, pada orang-orang yang benar-benar gitu ya bisa menyelesaikan gitu, supaya tidak menjadi bom waktu gitu ya di antara guru itu. Oke Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Ibu setuju dengan metode pembelajaran melalui daring saat pandemik seperti ini? Iya, Ibu sangat setuju sekali. Memang karena memang kita juga dari pemerintah juga berdasarkan surat edaran dari dinas gitu ya. Jadi kita memang harus mengikuti aturan itu, yang di bawah sekolah hanya mengikuti saja. Jadi kita harus pembelajaran jarak jauh gitu ya, dengan menggunakan daring ya, kita menggunakan cara itu gitu. Itu yang terbaik dibandingkan saat awal-awal memang sangat banyak gitu ya korban-korban yang terkena virus tersebut, takutnya malah menyebar gitu ya. Apalagi kan kalau kita gitu, kita upacara segitu banyaknya gitu ya, akan bersentuhan gitu kan ya. Di kelas pun juga kan dengan ruangan segitu gitu kan, 40 atau 36 siswa gitu ya, itu juga cukup ini ya, agak berdekatan. Jadi kan kita diminta untuk jaga jarak ya, diminta untuk selalu menjaga kesehatan ya. Itu jadi memang setuju sekali dengan pembelajaran daring ini. Ibu terima kasih banyak atas jawaban yang sangat mengagumkan itu.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adalah Anissa, perwakilan dari pengurus OSIS SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya akan mewawancarai Wakil Kepala SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan dalam bidang sarana dan prasarana. Untuk Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruri, di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Saya mendapat amanat menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Baik, saya akan memulai pertanyaan pertama, Bu. Berapakah ruangan kelas yang tersedia untuk masing-masing jurusan IPA dan IPS di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan? Di SMA 9 itu kita memiliki 3 level. Setiap levelnya itu rombongan belajarnya ada 9. Jadi kelas 10-nya ada 9, terdiri atas kelas 10 kemarin itu. 10 IPA-nya ada 4 kelas, 10 IPS-nya ada 5 kelas. Demikian juga dengan kelas 11-nya. Kelas 11-nya IPA-nya ada 4 kelas, IPS-nya ada 5 kelas. Tetapi untuk kelas 12 IPA-nya ada 5 kelas, kelas 12 IPS-nya ada 4 kelas. Jadi semuanya ada 27 kelas. Baik, Bu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat ruangan perpustakaan di SMA Negeri 9? Jika ada, bagaimana kondisi perpustakaan berdasarkan fasilitas dan kenyamanan bagi siswa? Di perpustakaan kita itu kita bekerja sama dengan BI Corner. Jadi di BI Corner itu terdapat buku-buku yang memang menunjang bagus bagi anak-anak. Jadi kalau kalian nanti memang berkunjung ke perpustakaan itu luar biasa, silahkan berkunjung ke SMA Negeri 9 perpustakaan. Pertanyaan selanjutnya, tersediakah ruangan untuk ibadah di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan? Dan apakah ruangannya sudah mencakupi warga sekolah? Di SMA 9 itu ada masjid. Jadi masjidnya itu mungkin belum terlalu mencukupi kali ya, karena memang kita banyak yang muslimnya itu. Jadi kalau misalnya untuk sholat Jumat itu kita itu ada berapa kali shift untuk yang sholatnya zuhur berjamaah. Seperti itu sih. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimanakah protokol kesehatan dalam masa pandemi di SMA Negeri 9 tahun ini? Apalagi sudah masuk new normal nih, Bu? Oke, baik. Di SMA 9 dalam menghadapi new normal, karena AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nanti di SMA 9 kita sudah menyiapkan itu, pertama ada termogan. Jadi nanti ketika anak masuk kita boleh ini berapa sih suhunya. Nanti yang kedua, sabun kita siapkan di semua wastafel yang kita punya. Selain itu, disinfektan, hand sanitizer semua kita siapkan. Harapan kita juga nanti siswa-siswa yang baru itu kalau bisa membawa sapu tangan yang basah, tisu basah sendiri atau hand sanitizer. Pokoknya segala sesuatu yang ada hikmahnya itu, peristiwa yang ada hikmahnya. Kita harus tahu sekarang, ternyata kita harus belajar tentang kesehatan kembali, cuci tangan yang bersih, terus kita juga harus menjaga kesehatan, semua harus kita jaga. Mungkin itu kali hikmah dari kejadian sekarang ada. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tanisha Dwi Maulida sebagai perwakilan pengurus OSIS SMA Negeri 9 Tangerang Selatan. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu guru SMA Negeri 9 Tangerang Selatan dalam bidang bimbingan konseling. Ibu disilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Darujatun Rizko, Ibu biasa dipanggil Bu Iko. Ibu mengajar di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini Ibu mengajar kelas 10. Oke, itu aja. Baiklah, saya akan memulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, apa itu bimbingan konseling, Bu? Oke, bimbingan konseling itu interaksi antara dua orang atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk melihat potensi diri dari siswanya tersebut agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu pertanyaan kedua, apakah setiap sekolah selalu ada bimbingan konseling? Sebenarnya tergantung dari sekolahnya ya, tapi di kurikulum 2013 itu diwajibkan setiap sekolah harus ada bimbingan dan konseling. Yang pertanyaan ketiga, apakah memberikan bimbingan kepada siswa adalah hal yang sulit?
Tergantung siswanya juga. Dan pada saat kesulitan itu kadang-kadang siswa ada yang diam ya, tidak terbuka. Nah itu yang kesulitan dari kami. Bagaimana cara Ibu menyikapi siswa yang sulit diatur? Ibu lebih ke mendekati dulu, harus berteman dulu dengan siswa tersebut. Dengan begitu dia akan mencoba membuka dirinya mengenai permasalahan dia, apa penyebab dari siswa itu sulit diatur. Apa saja materi-materi yang Ibu berikan di kelas-kelas? Sejauh ini yang sudah Ibu berikan itu tentang kenakalan remaja, kesehatan reproduksi, pacaran dan dampak negatif dari pacaran itu sendiri. Itu yang paling utama. Pertanyaan keempat, apakah bimbingan konseling bagi siswa adalah hal yang penting? Sangat penting. Pertanyaan kelima, apa tujuan bimbingan konseling? Tujuannya untuk menggali potensi dari siswa tersebut agar siswa menjadi mandiri, percaya diri, dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu pertanyaan keenam, apakah ada sanksi tertentu untuk siswa yang melanggar peraturan sekolah? Jika ada, sanksi apa? Sanksi itu sebenarnya bukan dari BK ya nih. Sanksi itu biasanya dari tim kedisiplinan. Mereka itu biasanya ada beberapa surat perjanjian dari peserta didik dengan orang tua dan dengan orang yang bersangkutan. Di luar itu. Lalu, apakah bimbingan konseling sudah memenuhi fungsi sebagaimana mestinya ada di SMA Negeri 9? Mungkin 80% sudah memenuhi, 20%-nya belum. Karena sejauh ini sanksi itu diberikan kepada BK. Misalnya, siswa bermasalah diberikan kepada BK. Seharusnya tidak. BK itu hanya untuk membimbing dan konseling bagi siswa yang bermasalah, bukan memberikan sanksi. Pertanyaan ketujuh, apakah ada orang yang bisa memerankan sebagai bimbingan konseling seperti Ibu? Oke, sebagai seorang pendidik semua kita harus punya dasar dari bimbingan konseling. Salah satunya adalah wali kelas, itu yang utama ya. Selain BK itu ada wali kelas. Wali kelas itu wajib dia harus membimbing peserta didiknya di kelas terutama. Selebihnya ada kesiswaan, OSIS, semuanya berperan dalam membimbing siswa-siswinya. Pertanyaan ke-8, sejauh apakah guru mata pelajaran berperan dalam program bimbingan konseling? Selama ini memang seharusnya mereka dululah yang melakukan itu. Kenapa? Agar pelajaran itu berjalan dengan semestinya dan semuanya lancar. Jika anak ini pendiam misalnya, atau anak ini punya masalah dan dia tidak mengerjakan, otomatis akan berpengaruh di pelajaran bidang studinya masing-masing. Lalu pertanyaan ke-9, apa sajakah kegiatan-kegiatan dari bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 9 ini, Bu? Ya, kami sudah melakukan konferensi kasus pernah. Kami juga sudah berusaha berkunjung ke rumah, home visit namanya ya. Jadi kita tahu kondisi siswanya, itu salah satunya. Alih tangan itu adalah jika kami benar-benar tidak mampu, seperti misalkan anak ini kita sudah konseling berkali-kali, ternyata dia itu ada sakit dalam dan itu bukan kami yang melakukan, tapi pihak rumah sakit atau dokter. Nah itu namanya alih tangan. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancarai. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.